Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat belajar di rumah bersama ayah bunda kalian. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi IPA yaitu pergerakan bumi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian memahami definisi rotasi bumi, definisi revolusi bumi, akibat rotasi bumi, dan akibat revolusi bumi. Untuk literasi sebelum materi berikutnya, seperti kalian ada contoh ya di sini. Seorang anak pergi dari Balikpapan pukul 9:20. Dia akan tiba di Jakarta pukul 10:20. Berapa lama perjalanan anak tersebut dari Balikpapan ke Jakarta? Mungkin kalian akan menghitung dan menjawabnya selama 1 jam atau 20 menit. Jika itu jawaban kalian, maka jawaban kalian kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Karena kota Balikpapan terletak di Kalimantan Timur, berada di zona waktu Indonesia Tengah atau WITA, sedangkan Jakarta berada dalam zona waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu di Balikpapan itu 1 jam lebih cepat dibandingkan dengan Jakarta. Keberangkatan menunjukkan pukul 9:20 WITA atau pukul 8:20 WIB dan sampai pukul 10:20 WIB. Jadi lama perjalanan adalah 2 jam atau 120 menit. Selanjutnya, berdasarkan ilustrasi cerita tersebut, adakah kaitannya dengan pergerakan bumi? Nah, kita bisa atau kalian pikirkan atau diskusikan dengan teman kalian ya. Selanjutnya yaitu tentang matahari, bumi, dan bulan. Untuk materi ini kita akan mempelajari tentang bumi, yaitu pergerakan bumi, di mana bumi bersama bulan nanti akan bergerak mengelilingi matahari. Sedangkan bulan akan bergerak mengelilingi bumi. Dan bumi akan berputar pada porosnya atau sumbunya. Nah, ini perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya disebut dengan rotasi bumi. Waktu yang diperlukan untuk satu kali rotasi bumi ini yaitu 24 jam atau 1 hari. Waktunya itu 23 jam 56 menit 3 detik. Jadi dibulatkan 24 jam atau 1 hari. Itu 1 kali rotasi atau kala rotasi bumi. Kala itu berarti waktu. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi pada porosnya adalah 24 jam atau 1 hari. Akibat dari rotasi bumi ini yaitu terjadinya pergantian siang dan malam. Jadi bumi yang mendapatkan sinar matahari akan mengalami waktu siang, sedangkan bumi yang tidak mendapatkan sinar matahari akan mengalami malam. Yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Nah, ini sebenarnya bumi bergerak dari barat ke timur. Akibat ini seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat gitu. Jadi terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu merupakan gerak semu harian matahari. Selanjutnya adanya perbedaan waktu di tempat-tempat tertentu. Di Indonesia mempunyai 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Yang keempat, perbedaan kecepatan gravitasi di permukaan bumi. Yang kelima, pembelokan arah arus laut. Nah, ini lanjut. Pembagian waktu di Indonesia itu ada 3, yaitu waktu Indonesia Barat,
terjadi di Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan waktu Indonesia Tengah, yaitu yang warna hijau, Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Pulau Sulawesi. Itu selisihnya 1 jam dengan waktu Indonesia Barat. Selanjutnya waktu Indonesia Timur yang warna biru, di Irian Jaya dan Maluku. Ya. Ini terjadi akibat dari adanya rotasi bumi. Yang pembagian waktu ini dipengaruhi oleh garis bujur yang ada di bumi. Selanjutnya revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Berapa lamanya atau kala revolusi bumi itu? Bumi membutuhkan waktu 1 tahun atau 365 hari. Itu kala revolusi bumi. Dalam 4 tahun sekali, yang 1/4 hari ini akan dikumpulkan, 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1. Jadi waktu 366 hari itu hanya terjadi 4 tahun sekali yang disebut dengan tahun kehabisat, yaitu tahun yang habis dibagi 4. Tuh, kalau berarti yang tahun 2020 tahun apa? Yang tahun lalu berarti tahun kabisat Februarinya itu ada tanggal 29-nya. Kalau sekarang 2021 tahun bukan tahun kabisat karena tidak bisa dibagi gitu ya. Berarti 365 1/4 hari. Jadi tahun kabisat ini waktunya 4 tahun sekali. Di mana bulan Februari itu ada tanggal 29-nya. Kok bisa ada 29-nya? Karena kumpulan dari 1/4-nya itu selama 4 tahun jadi 1 ya. Selanjutnya, revolusi bumi ini mengakibatkan beberapa peristiwa, yaitu terjadinya perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan, terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam, terus perubahan kedudukan matahari atau gerak semu tahunan matahari, apalagi nampaknya rasi bintang pada waktu-waktu tertentu. Rasi bintang itu kumpulan-kumpulan bintang yang membentuk bentuk tertentu, misalnya rasi bintang gubuk penceng atau rasi bintang Scorpio itu ya. Dan revolusi bumi ini dijadikan pedoman atau dijadikan penetapan kalender Masehi atau kalender Samsiah. Itu yaitu kalender berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya 1 tahun atau 12 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah ini, jadi pusat dari tata surya kita adalah matahari. Bumi mengelilingi matahari. Bulan bersama bumi juga mengelilingi matahari. Sedangkan bulan bergerak mengelilingi bumi. Itu akan mengakibatkan kejadian-kejadian di bumi, misalnya kenampakan bulan dari bumi, terus adanya gerhana matahari atau gerhana bulan, pasang surut air laut, dan juga sistem penanggalan di bumi kita ini. Penanggalan yang saat ini kita terapkan.
Sistem penanggalan tersebut ada dua macam, yaitu satu penanggalan berdasarkan revolusi bulan. Berarti revolusi bulan itu perputaran bulan mengelilingi bumi, itu disebut kalender Hijriah atau kalender Komariah. Komariah itu kan bulan, jadi penanggalan berdasarkan bulan mengelilingi bumi disebut kalender Hijriah atau Komariah. Yang kedua, penanggalan berdasarkan revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari, disebut juga kalender Masehi atau kalender Syamsiah. Nih, kalau kalender Masehi itu biasanya dari Januari sampai Desember. Jumlah harinya yaitu 365. Seperempatnya nggak ditulis karena 365 itu setiap 3 tahun, 4 tahun sekali, berarti tahun kabisat gitu ya. Jadi Februarinya ada tanggal 29. Selanjutnya kalau penanggalan Hijriah, ini penanggalan yang dipakai untuk agama kita yaitu agama Islam, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Ini berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Lamanya berapa lama bulan mengelilingi bumi? 29,5 hari. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya ya nak ya. Gerakan bumi, bulan, dan matahari ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.